Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali guys bersama Abu Samil 85 Palembang. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dengan materi yaitu bab kesurupan. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang pendapat para ulama. Dan pada kesempatan malam hari ini saya mencoba membuat konten di luar dan suasana hari ini agak lumayan gerimis. Pendapat para ulama mengenai kesurupan. Sebelum kita memasuki bab tersebut, perkataan para ulama tafsir seperti Imam Tabari, Qurtubi, Ibnu Katsir dan Al-Lusi di dalam maqlat Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ari menyebutkan bahwa golongan As-Sunnah wal Jamaah berkata, sesungguhnya jin dapat memasuki tubuh manusia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam surah Al-Quran Al-Baqarah 275, orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mengatakan, saya berkata kepada bapak saya bahwa ada kaum yang beranggapan jin tidak dapat memasuki tubuh manusia. Maka bapak saya berkata, wahai anakku, orang yang berbicara dengan lisannya itu telah berdusta. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, keberadaan jin telah dinyatakan oleh Al-Quran, As-Sunnah dan kesepakatan umat Islam. Begitu pula masuknya jin ke tubuh manusia. Para Ahlus Sunnah juga telah menyepakati perkara ini merupakan sesuatu yang dapat disaksikan, dirasakan bagi orang yang merenungkannya. Dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia hingga mendapati kesurupan dan berbicara perkataannya tidak diketahui dan tidak dipahami. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 275 dikatakan bahwasanya orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri tegak melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan jin. Dan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan berpindah-pindah di dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Ibnu Qayyim berkata, kesurupan ada dua macam. Kesurupan karena masuknya roh jahat dan kesurupan yang disebabkan penyakit fisik. Ibnu Hams berkata, benar bahwa setan dapat mengganggu manusia karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemampuan kepadanya untuk melakukan hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dia merasuki melalui tabiat yang serba hitam dan asap kabut buruk yang baik dari sebagian organ tubuh menuju otak. Hal ini diberitahukan sendiri setiap orang yang kesurupan tanpa adanya perbedaan pendapat satu dengan orang lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala menakdirkan adanya gangguan dan kegilaan pada diri manusia. Amr bin Abid berkata, orang yang mengingkari bahwa jin dapat memasuki atau merasuki tubuh manusia termasuk golongan Dariyun atau ateis. Yang terakhir,
Al-Qadi Badruddin As-Sibili berkata, dalil periwayatan telah menegaskan bahwa jin dapat memasuki tubuh manusia. Jadi guys, pada intinya jin dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui 10 jari-jari jemari. Bagaimana dia bisa masuk? Ketika hujan, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya jin itu akan mencari rumah-rumah yang terbuka, yang dimana di 10 jari manusia itu memiliki kuku-kuku yang panjang. Kuku yang panjang itu tempat di mana jin akan masuk, sehingga dia masuk melalui kuku-kuku yang panjang dan masuk melalui pori-pori, sehingga menyatu di dalam pembuluh darah dan ia mengalir ke dalam tubuh kita. Karena sesungguhnya sifat jin adalah seperti angin, yang mana angin bisa menempati segala ruang, yang mana angin bisa keluar masuk. Itulah sifat jin. Maka daripada itu, wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat yang bersifat melanggar syariat agama. Tinggalkan kesyirikan, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang dimana di dalamnya mengandung jin, karena jin merupakan musuh yang nyata bagimu, ya, musuh yang nyata bagimu, dan kita harus mematuhi segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Lebih dan kurangnya bermanfaat baik kepada diri kami pribadi maupun kepada Anda sekalian. Lebih dan kurang saya mohon ampun kepada Allah, kepada Anda kami mohon afat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.